Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marla Channel. Guys, makin panas. Dua orang anggota Polri yang terlibat kasus suap penangkapan Peggy Setiawan dicopot dari jabatannya. Wow, ini luar biasa ya. Semakin hari kinerja Polri ini semakin tidak terduga ya guys ya. Oke guys, seperti apa video tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita let's go. Ingat kata-kataku, sampai kapanpun polisi nggak mau nangkap aku. Aku punya pelindung yang membuat polisi tunduk dan tak berkutik. Tulis Eki Ripra dalam akun miliknya. Polres sama Poldanya, jadi dia punya pelindung. kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Biokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya. Ya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang. Ya. Biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang. Ya. Polres Poldanya apa nggak jalan ini? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Dan saya ingatkan lagi, Copot semuanya bersalah ya nggak? ini zamannya medsos. Kalau kalian baik, maka perbuatan baik kalian juga akan diketahui oleh masyarakat banyak. Sebaliknya, kalau kalian melakukan hal yang negatif, ini juga akan segera diketahui oleh masyarakat banyak. Di mana yang namanya nilai-nilai etika, nilai kehormatan, nilai-nilai kebenaran betul-betul dijaga. Dan kalau dia merasa salah, dia bertanggungjawabkan kesalahannya. Ya, wajib dihukum. Prinsip-prinsip ini harus saudara pegang. Menjaga kehormatan, kehormatan institusi, kehormatan rekan-rekan. Saya yakin perjalanan panjang sudah rekan-rekan lakukan. Jangan jatuh karena hal-hal yang sepele. Iya. Aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya, di sini Kita sampai harus mantan menunjukkan Kabar makro Eskrim lagi seluruh tentang wajib pun akan sistem bicara, ya. peradilan pidana Indonesia. Senggol para jajaran aparat mulai dari kepolisian, mantan Bupati Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga kejaksaan dalam kasus Vina. Sosok media kini semakin geram buka-bukaan singgung keterlibatan Ibtu Rudiana. Iya. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, kasus Vina ini juga menyita perhatian ex-ketua Barreskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, yang memberikan tanggapan pedas terhadap aparat penegak hukum, seperti Polri, jaksa, hakim, hingga jajaran pengacara. Disebutkan oknum polisi yang terjerat narkoba serta Ibtu Rudiana disebut berada di balik geng motor eksekutor Vina Cirebon. Wow. Sadis memang itu ya. Sebelumnya, sosok diduga Widya menyatakan kasus kematian Vina Cirebon merupakan ulah bandar narkoba yang merasa terganggu dengan sepak terjang sang polisi. Merasa tidak ada lagi marwah institusi penegak hukum, Widya lantas senggol semua jajaran aparat kepolisian. Tak terkecuali Kejaksaan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang sebelumnya sudah menerima instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Nyatanya hingga kini belum menemukan titik terang siapa pelaku dari DPO yang sebenarnya. Wow. Diketahui kasus kematian sepasang kekasih, Vina dan Eki Cirebon ini sudah diambil alih oleh pihak Mabes Polri. Saat ini pihak Mabes Polri mulai menjalani penyidikan dan pemeriksaan terhadap keterlibatan jajaran aparat Polres Cirebon dan Polda Jabar. Ditemukan bukti adanya sudah sampai ke pusat ya. dari korban Eki, Ibtu Rudiana yang dinyatakan resmi terlibat akibat desakan kasus yang menyeret dirinya soal penyelundupan narkoba. Ibtu Rudiana resmi terlibat. Wow. Kasus Vina Cirebon ini bahkan ramai disebut-sebut kasus Sabu Jilid 2. Pasalnya di balik kasus ini justru juga melibatkan oknum aparat dan jajaran polisi yang terselubung di dalamnya. Bagaimana tidak, dari sekian banyak saksi yang sebelumnya telah memberikan kesaksiannya, justru kesaksian mereka bertolak belakang karena telah ditunggangi pihak lain. Padahal sudah jelas seperti saksi AF, Mel, Liga Akbar. Mereka itu adalah teman dari kedua korban Eki dan Vina, namun kesaksian mereka justru bertolak belakang dan bahkan mereka tidak mengaku kenal pada kedua korban tersebut. Iya. Ya namanya maling kemana ya, siapa yang mau ngaku ya. Ini sedang ramai adanya kemunculan Eki Ripra yang memang diduga kuat adalah sosok Peggy, yang merupakan salah satu DPO yang dicari selama ini. Faktanya setelah diperiksa, ia justru membantah jika dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia pun tak mengaku juga dirinya adalah teman dari kedua korban dan Eki.
Bahkan ia unggah hal mengejutkan seolah meremehkan aparat kepolisian. Punya backingan kuat di belakangnya, Egy Nipra katakan jika polisi takkan berani menangkap dirinya. Ingat kata-kataku, sampai kapanpun polisi nggak mau menangkap aku. Aku punya pelindung yang membuat polisi tunduk dan tak berkutik, tulis Egy Nipra dalam akun miliknya. Iya. Untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Yang itu gua nggak coba itu lebih parah. Kenapa saya harus tersangka Pak? Itu kan gimana Pak? Itu Rudiana terlibat kasus Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya. Pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana satu kapal itu? Makanya kok menyogok dari bandar itu ya kepada polisi-polisi itu. Akhirnya anak jadi korban. Iya. Paham? Sampai di situ? Banyak orang yang make di kalangan polisi, oknum-oknum polisi itu banyak juga yang nggak jujur. Satu jenderal yang jujur pasti jadi musuh mereka. Iya. Bilang kalau itu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Saya kan udah bilang, Bapak itu nggak cukup anak saja jadi korban sebagai tumbalnya. Pak, tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak. Lebih baik jujur. Bersuaralah. Iya. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk. Maka anak seorang itulah yang menjadi korban, sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, karena saya tidak mau banyak orang yang berbohong di negara ini. Saya udah bilang, saya sangat paham kasus 2016 lalu. Ya, saya kalau udah menutup yang namanya kasus itu murni katanya kecelakaan, sudah ditutup oleh orang tua Eki sendiri. Anaknya jadi korban, kemudian istri keduanya cuap-cuap bilang anak itu ada dua sisi, kadang baik, kadang banyak bandelnya. Masuk akal enggak? Semua ada yang disembunyikan dari itu sendiri. Iya. Salam waras, salam NKRI. Mantap, Pak Widya, keren. Dan Luar biasa. ini sudah menjadi aset dunia dalam penegakan hukum. Jadi bukan aset masyarakat Cirebon atau polisi atau jaksa atau pengadilan, bukan. Jadi Polda Jabar seharusnya diminta usut dibentuk ulang kasus tim gabungan Vina. pencari fakta. Jadi ini tim gabungan pencari fakta ini mempunyai pekerjaan cukup berat karena dia benar-benar harus bisa menemukan bukti baru bahwa perkara ini sebenarnya seperti apa. Jadi untuk mematahkan kalau memang dianggap perkara yang kemarin itu dianggap direkayasa. Kalau tidak ditemukan bukti baru memang sulit untuk mengatakan bahwa ini kasus ini rekayasa gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kembali kepada tim gabungan. Tim di Polri aja nggak cukup ya, mungkin tim gabungan dari kejaksaan juga, dari kepolisian gitu ya Pak ya? Ini sudah masalah dunia, jadi mungkin dari juru bicara dari Kementerian Luar Negeri juga ikut nih untuk menjaga pada publik di luar. Oke, Pak Ugra, tapi kalau misalnya kita kan kemarin juga sama-sama melihat bahwa Propam juga melakukan pemeriksaan terhadap ayahannya dari Eki gitu ya. Nah ini artinya apakah pada saat itu yang menangani kasus ini juga ada kelalaian atau ada kesalahan prosedural, itu bisa dicek lebih lanjut kalau artinya kalau sudah masuk ke ranah Propam gitu? Ya, jadi Propam juga melihat perkembangan hasil penyidikan kemudian dikaitkan dengan proses penuntutan dan proses pengadilan ya. Jadi dilihat apakah banyak pelanggaran etika profesi atau tidak. Karena Propam ini kan harus bisa juga mudah-mudahan bisa membantu pengungkapan kasus ini sebenarnya seperti apa. Karena seperti contoh misalnya gini, pada saat penangkapan kepada para tersangka waktu itu kemudian menjadi terdakwa dan terpidana ini apakah melalui mekanisme seperti sesuai dengan KUHAP begitu. Oke, mantap, luar biasa. Semakin jelas ya guys ya siapa dalang dibalik pelaku pembunuhan sadis ini yang kepada Vina dan Eki ini ya guys ya. Ternyata salah satunya yang dikatakan di video ini adalah orang tua almarhum Eki itu sendiri, Ibtu Rudiana. Waduh, sungguh miris. Tapi
saya salut sama Ibu Widya ini. Beliau sangat berani membongkar semua apa yang terjadi terhadap kasus pindah ini. Tapi yang herannya, beliau di mana tahu? Kok beliau bisa tahu seperti itu? Kok beliau bisa berani mengungkapkan hal semacam itu? Beliau tahunya dari mana begitu ya guys ya? Apakah Ibu Widya ini mempunyai indera ketujuh atau gimana? Atau beliau adalah seorang intelijen? Kita kan nggak tahu ya guys ya. Tapi kita berharap semoga Ibu Widya ini benar apa yang beliau katakan, dan semoga mendapat perlindungan dari pihak-pihak yang berwajib itu ya. Sebab ini kan menyangkut nyawa ya guys ya. Ya jangan-jangan takutnya nanti Ibu Widya terintimidasi pula oleh pihak-pihak lain begitu. Oke guys, terus kita kawal kasus pindah ini, semoga cepat selesai dan semoga pelaku dan dalang dibalik semua ini segera tertangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya. Oke guys, kita pakai tanggapannya, tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.